A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Al-ayah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, satu di antara permasalahan yang sulit dipecahkan oleh para ahli, di antara tiga permasalahan yang tidak bisa dipecahkan dan sulit dipecahkan oleh para intelektual, yang sulit dipecahkan oleh para ahli, yang sulit dipecahkan oleh para cendekiawan. Yang pertama adalah masalah anak, yang kedua adalah masalah penyakit, yang ketiga adalah masalah kekacauan ilmu yang ada di masyarakat. Jadi ini berjalan dari dulu, Pak. Dan ini dari mulai zaman Nabi Adam, anak bermasalah itu sudah ada. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan berpikir bahwa anak bermasalah itu ada sekarang saja. Kan Nabi Adam juga punya anak yang dia sampai membunuh adiknya ataupun ke adiknya sendiri. Itu berarti ternyata anak bermasalah itu dari dulu juga sudah ada. Malahan ketika ada anak yang dia membantah perintah orang tua, itu sudah ada anaknya, Pak. Ada apa? Ada Kan'an, ya. Padahal dia adalah seorang yang dia dilahirkan dalam keadaan mungkin situasinya pada waktu itu mungkin dianggap lebih baik. Tetapi ternyata terus periode-periode yang seperti ini tetap melahirkan manusia-manusia yang selalu ada dua. Tapi saya memahamkan begini, Bu. Kalau seandainya tidak ada anak masalah, ini kan orang tidak akan muncul para praktisi pendidikan, kan? Tidak akan muncul para atau psikolog, tidak akan muncul para terapis yang akan menangani, tidak akan muncul dokter-dokter yang menangani seperti itu. Jadi sebetulnya ini adalah sebuah sunatullah. Mun budak kabehanana bager ka urang nage sarua, Pak, moal aya tangtangannya. Kabayang teu barudak balager sadunya. Ya, nya ngarah aya piomongan we ieu teh lah gitunya. Ya, kenapa? Karena ini adalah sebuah proses yang kita harus terima. Bagaimanapun ini adalah sesuatu yang kita berharap bahwa perubahan yang terjadi pada diri anak kita itu adalah apa? Kita mendapatkan nilai pahala, itu aja. Balas saya sering ngomong di mana-mana, pokoknya mah lamun boga budak masalah pipintereun kolotna sakitu we. Lamun urang teu boga masalah di budak, mau pinter Pak urang. Ya kita Pak mau pinter gimana, masalahnya enggak ada. Kan di antara ciri orang pinter adalah dia punya masalah. Quran yang menyebutkan surat apa? Masih ingat, Pak? Ataupun apa? Yarfa'illahil ladina amanu wal ladina utul ilma darajat. Itu kan ada ayat Qur'annya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat yarfa'illahil ladina amanu wal ladina amanu wal ladina utul ilma darajat. Ibnu ataupun Imam Amarogi mengatakan darajat itu ada dua, satu mulia, yang kedua problem. Masalah itu darjah juga, Bu. Jadi orang semakin imannya kuat, orang yang semakin imannya hebat, orang yang ilmunya semakin meningkat, maka dia akan banyak masalah tapi dia akan lebih mulia. Wayahna we anu belat jeung nu pinter beda, Pak, masalahna. Matak nu belat mau loba masalah. Ya, keluarga yang dua-duanya bodoh, apa yang dua-duanya itu ada bodoh, saya yakin nggak mau ribut moal. Nah, piributeun lagi atunya. Ya orangnya juga tidak memiliki daya intelijensi yang kuat. Tapi kalau suaminya S3, istrinya S2, saya yakin itu bakal terjadi letupan-letupan, walaupun sebetulnya itu bukan letupan kesalahan, tapi pasti akan ada perdebatan karena dua-duanya pinter. Itu persoalannya. Ini suaminya S3, istrinya S2, mau tidur saja ramai, Pak. Parebut doa. Cek salakina tema doa nu paling soheh mau tidur adalah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Salman Al-Farisi. Ada redaksi doanya, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa ajatu dhahri ilaika, wah sampai dilanjut. Ini paling sohih kata istrinya karena dia juga S2. Bukan, Pak, yang sahih bukan itu. Riwayat Imam Bukhari katanya dari sahabat Umar bin Khattab, doanya apa? Bismika Allahumma ahya wa amut. Wah eta debat parebut doa erek sare. Nah, daya pinter nu, yeuna pinter, anu belat, date apa doa lagi sarare, Pak. Jadi sebetulnya ngeunah di nu belat mah. Ya, maka pikir Pak nu belat mah doana ge date apaleun. Mata jauh sare we jam 8 ge.
Ya, jadi artinya kita harus siap, Bu. Semakin kita ada masalah, contoh, ada masalah di anak berapa? Kalau kita punya 8 anak, ataupun kalau 8 anak, lalu kita kemudian atau ada satu anak bermasalah, sebetulnya ibu yang salah, bapak yang salah, terlalu fokus terhadap masalah anak itu. Padahal kan saya setuju. Sok sekali deh. Pan budak 8, masalah budak hiji. Urang lieur kudu hiji, padahal nu 7 balager. Karena kita terlalu fokus kepada yang satu, jadi milu lieur anu 7. Ya, padahal yang ibu bapak harus pahami dulu adalah apa? Ini sedikit dulu ini dari saya sebagai pembuka. Apa yang kita fokuskan itu yang akan membuat efek terhadap kehidupan kita. Bukan apa yang kita mintakan. Bapak-bapak, ibu-ibu berdoa begini, Robbi habli minas solihin. Tapi ibu tidak fokus pada anak yang soleh. Fokus dan kanu budak anu bau. Yang otomatis kita akan capek. Kalimat Robbi habli minas solihin tidak terjadi atau tidak terjadi sesuatu yang betul-betul kita inginkan. Kenapa? Karena yang kita inginkan anak soleh tapi fokus kanu baong. Paham gak maksud saya, Pak? Ini harus pahami dulu ini. Kenapa? Karena salah fokus ini akan bermasalah nanti ke depannya. Kan ibu punya anak 8 contoh. Budak yang satu masalah. Ini kan yang 7 ini kan masih tersisa itu. Kenapa kita terus yang satu itu? Nah, nanti akan ada terjadi vibrasi pada saat kita terlalu fokus kepada yang masalah ini tidak akan menemukan solusi, Pak. Ya, kita fokus bagaimana yang 7 itu. Kalau bapak sakit gigi 1, karena teh sesana teh 3 hiji nu teu nyeri teh. Nya. Kenapa begitu kita sakit gigi 1, Bu, pusing kepala, mata panas, ieu ceurik ngahariungnya. Kemudian badan jadi demam karena kita fokus kepada yang satu. Coba kalau fokusnya kan aya sesakena 3 hiji ieu teu nyeri. Ya. Ini kan 1 yang tidak sakit, Bu. Karena fokusnya kepada yang satu ini, akhirnya semua itu terbawa tersedot ke sini. Kenapa? Karena kan Quran menyebutkan Allah tidak mengabulkan doa apa yang kau inginkan, tapi Allah akan mengabulkan doa apa yang Anda fokuskan. Ya, bukan apa yang kita inginkan, yang Anda fokuskan apa? Ya puguh atuh, coba lamun ibu nyeri waos hiji, kanu 3 hiji we mikiranna teh. Alhamdulillah ya Allah, untung nu nyerina hiji, kumaha lamun nu nyerina 3 hiji sok. Kabayang teh Bu lamun nyerina 3 hiji ku bapak. Ya yang sakit 1 saja itu yang 31 ikut sakit, Pak. Kenapa? Ini fokus. Ini saya belajar seperti ini untuk memahamkan itulah yang disebut dengan neuro linguistic programming. Program bagaimana mekanisme otak mempelajari sistem tubuh dan sistem pendidikan terhadap keluarga. Ini yang harus Bapak Ibu pelajari. Mohon maaf ini kalau di sini ada praktisi-praktisi atau keilmuan-ilmuan ya kita sharing saja. Kenapa? Karena begitu. Pak, ieu cenah budak nomor 2 meniki wae keun bae tong dipikiran. Keun pikiran tuh nu loba nu 3. Oh aya keneh urang 5. Nah, keun mungkin jadi pikiran nu 2 eta. Nah, ini persoalannya. Nanti saya terangkan. Bu, begini Pak ya. Ini supaya gampang. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana anak kita jadi rezeki, itu aja sebetulnya. Ya. Bukan bagaimana anak kita pintar, bukan. Kerenawan pintar gitu jadi rezeki. Ya. Kenapa? Pak masih ingat doamu berhubungan suami istri apa? Lah? Doamu berhubungan suami istri ingat masih hafal kan? Ya, hafal kan ya? Bismika. Kan? Beda ya, anu poho deui berarti eta geus langka tanya. Anu mineng mah pokona mah lancar doanya lah. Model anu tara ka masjid moal apal doa masuk masjid hilap deui. Tapi kalau mas atau sering ke masjid pasti doanya hafal itu. Ya. Mau ke zaman enggak doanya enggak hafal usah ada tara ka zaman atuh. Naon sababna heuh asupna ka toilet wae. Nah, kuduna ka WC da doana ge doa masuk WC bukan doa masuk toilet. Jadi begitu masuk toilet teu make doa. Da abdi mah doana diajarkeun doa masuk WC. Begitu asup toilet da sanes doana sanes masuk toilet. Pan toilet teh WC teh aja. Nah, Bu, doanya bismillahi Allahumma janibna syaitan wa janibna syaitan marojaktana. Itu Pak coba redaksinya. Marojaktana. Sebetulnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita sebelum jadi anak itu sebetulnya sebelum jadi anak sudah jadi rezeki. Kenapa? Hebat Nabi mengajarkan doanya saja pakai kalimat rojaktana itu. Artinya ini bahan saja baik spermatozoa dan sel telur itu sudah jadi rezeki bagi kita.
Kenapa? Karena sekarang banyak kasus. Banyak kasus ini ya. Saya mendengar ada kasus di berbagai negara kehabisan sperma dan saya telur, Bu. Jadi dia tidak bisa berhubungan, Pak. Tidak bisa berhubungan. Kenapa? Karena dia kekeringan, Bu. Dia teratur kekeringan spermatozoa dan atau sel telur dan spermatozoanya. Padahal orangnya masih muda. Dia tidak memiliki gejala apapun. Begitu dia menikah, kemauan menikah ada, tetapi ternyata begitu dia menikah sudah tidak ada, Pak. Ini ternyata sudah ada. Mungkin ini cara Allah untuk memperingatkan manusia. Kenapa? Karena sekarang banyak laki-laki yang senang waria. Ini data statistik, Pak. Dan ini banyak ibu-ibu yang ngadu ke Komisi Perlindungan Anak atau ke Perlindungan Perempuan di Indonesia karena banyak kasus suami-suaminya dia tidak senang terhadap perempuan, dia tidak senang terhadap istrinya, dan dia lebih senang kepada waria. Caranya Allah bagaimana? Begitu diperingati tidak mempan, maka Allah cari itu, Pak. Kasih penyakit spermatozoanya tidak keluar. Coba bagaimana kalau seperti itu? Walaupun secara ilmu medis, yang penting dia makan buah, yang penting dia makan sayur, katanya sperma akan keluar. Yang penting tidak dehidrasi, bukan begitu masalahnya. Karena ada skenario Allah yang kita harus hafal. Buktinya ternyata banyak kasus di Thailand, kemudian di mana katanya di daerah atau daerah-daerah yang tingkat jinahnya paling tinggi, itu ternyata laki-laki spermanya nggak keluar. Ini mudah-mudahan Indonesia tidak kena. Ya. Kenapa? Karena kita menganut sistem spiritual paling tinggi, ruqyahnya paling tinggi. Mudah-mudahan tidak. Tapi kalau orang yang senang seperti itu, ku Allah tekudu diadab, Pak. Sakit itu entengnya. Ini bagus ini, saya baca di jurnal ini, di salah satu jurnal. Tadi malam saya baca di jurnal bahasa Arab. Ternyata banyak kasus sekarang orang-orang yang dia menyimpang oleh Allah tidak diadab dengan siksa tubuhnya, tapi spermatozoanya dihilangkan, Pak. Wah, naudzubillah min dzalik ya. Malahan kita kalau semakin soleh spermatozoanya, Pak, semakin meluber itu. Sakapeng loba teuingnya. Nya, sakapeng loba teuing. Wadahna hiji. Jadi we pungtung wah, leuy berpikir kemana mana. Ya, tapi Allah kasih Bu berkah yang luar biasa. Ibu berkah ini luar biasa. Punya suami yang memiliki kemampuan untuk mencari kebaikan. Itu saya kira luar biasa. Jadi doanya apa, Pak? Kan? Doana naon, Bu? Apat kumaha marake doa teh budak. Budak geus 5 teh marake doa, panggian beda buleudna. Tah inu make doa inu henteu, Pak. Begitu. Apa yang teratur? Bismillahi Allahumma janibna syaitan wa janibna syaitan marojakana. Betul. Kenapa saya angkat judul ini? Karena sebelum jadi manusia itu sudah jadi rezeki. Dari mana Ustadz jadi rezeki? Nah, bukankah Rasul mengatakan apabila kata Rasulullah, ya Rasulullah, saya ataupun kami ini rugi. Kenapa? Katanya ada seorang muhajirin datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, kami rugi. Kenapa? Kenapa Anda rugi? Katanya, kami dibandingkan dengan orang kaya berbeda. Orang kaya sholatnya sama dengan kami, orang kaya sama dengan kami puasanya. Tetapi yang membedakan adalah mereka dapat apa? Mereka dapat bersedekah. Mereka diberikan oleh Allah kelebihan rezeki, kelebihan milik, dan dia dapat bersedekah. Maka bagaimana aku dapat sama dengan mereka? Kata Rasulullah, jangan begitu. Kenapa? Karena Allah kasih sedekah yang lain apa? Maka engkau berhubungan dengan istrimu itu adalah sedekah. Kenapa ya Rasulullah? Bukankah menyalurkan syahwat dari laki-laki kepada istrinya itu adalah sesuatu yang memang diizinkan oleh Allah? Kenapa jadi sedekah? Kata Rasulullah, apa jawabannya? Bukankah engkau menyimpan pada rahim yang haram itu adalah dosa, dan engkau pada saat itu menyimpan pada rahim yang halal itu adalah sedekah? Ini nilainya, Pak. Jadi yang disebut rezeki sebelum jadi manusia adalah apa? Ini sudah bernilai sedekah. Dalam riwayat lain, perempuan atau suami yang atau berhubungan dengan istrinya itu pahalanya 1 kali hubungan 1 kirot. 1 kirot, Bu. 1 kirot apa, Pak? 1 kirot apa ukurannya? Kal Jabalil Uhud, seperti gunung Uhud. Nanti lihat gunung Uhud besarnya seperti apa, ukurannya seperti apa, diameternya seperti apa, volume gunungnya seperti apa. Bapak Ibu lihat itu, Pak. Itu salah satu apa? Cara. Dan tidak ada, Pak, pahala yang dihitung 1 kirot kata Nabi kecuali dalam pengurusan jenazah. Betul kan? Rata-rata kan kalau ngurus jenazah apa kirot, Pak, hitungannya. Contoh, orang ataupun orang menengok orang yang meninggal kan 1 kirot. Orang kemudian memandikan jenazah 1 kirot. Orang kemudian mengkapani jenazah 1 kirot. Orang kemudian menyalati jenazah 1 kirot. Orang mengantarkan jenazah 1 kirot. Sampai memasukkan mayit ke liang lahat itu 1 kirot. Besarnya, Pak, ya. Makanya kata Rasulullah, ketika ada mayit perempuan yang akan dimasukkan ke liang lahat, Rasul bertanya, siapa yang tadi malam tidak berhubungan dengan istrinya? Itu hebat, Pak. Lalu Abu Thalhah ngacung, saya ya Rasulullah.
Kenapa? Karena Abu Thalha punya istri, dia ahli ibadah, hebat ibadahnya, tapi istrinya tidak pernah disentuh oleh Abu Thalha. Makanya istri Abu Thalha sering ngadu kepada Nabi. Kenapa? Suami saya ahli ibadah, tapi dia tidak pernah menyapa aku. Dia tidak pernah ataupun dia tidak pernah menyentuhku. Sampai tidak pernah berhubungan dengan suami saya karena dia terlalu banyak ibadah. Itu istri Abu Thalha ngadu kepada Nabi, Pak. Mengadukan suaminya yang ahli ibadah, tetapi dia tidak berhubungan dengan istrinya. Kemudian kata Abu Thalha, saya Rasulullah, turun kamu ke liang kubur. Maka memasukkan liang lahat ataupun jenazah perempuan adalah laki-laki yang dia tidak berhubungan dengan istrinya. Para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah harus laki-laki yang tidak berhubungan dengan istrinya yang memasukkan jenazah perempuan ke liang lahat? Kata Rasul, karena memasukkan ke liang lahat itu ibadah, ataupun itu berhubungan dengan istrinya itu ibadah. Apabila malam itu dia tidak berhubungan dengan istrinya, maka pahalanya diganti dengan memasukkan mayat ke dalam liang lahat. Jadi tetap katutup. Kenapa? Jadi bapak lamun teu hubungan neangan mayit we. Kan sarua eta teh mafhum muhalafahna teh kitu eta teh ya. Logika terbaliknya adalah begitu. Jadi memalikan mayit, jadi kalau tidak berhubungan neangan mayit teh nagok di kuburan. Asup-asupkeun ka jalan lain teh sakiroteun, Bu. Kalau tidak apa ya jenguk orang yang meninggal. Itu juga satu kirot ya. Jadi ternyata makanya kata Rasulullah, siapa yang hari ini katanya yang hari ini atau yang hari ini tahajud, ana ya Rasulullah kata Abu Bakar. Siapa yang hari ini saum, ana ya Rasulullah kata Abu Bakar. Siapa yang hari ini memberikan ke fakir miskin, ana ya Rasulullah. Siapa yang hari ini yang dia berhubungan dan istrinya merasa senang karena sudah berhubungan dengan suaminya, ana ya Rasulullah. Ku Abu Bakar kababan sadayana, Pak. Amal mabu eleh ku Abu Bakar sadayana. Lamun Rasul naroskeun amal unggal dinten pasti anu ngawalar Abu Bakar sadayana. Abu Bakar kata Rasulullah, ya dukhulul jannata min ayyi syaa. Anda ya Abu Bakar masuk surga dari pintu mana saja. Ini Pak. Ini saya dasar-dasarnya dulu. Jadi sebetulnya Bapak tidak perlu terfokus kemana-mana, Bu. Eta we loba amal sakitu we. Lamun teu boga pamajikan neangan nu geuring we, Pak. Longokan eta teh sarua pan eta teh. Aya nu geuring maot longokan ku urang urus eta teh sakirot. Makanya begitu Bapak menjadi duda, maka praktekkan Bapak minimal cari apa? Ya, orang yang sakit. Kemudian apa? Kita doakan dia. Itu kan sama kirotnya, Bu. Oke, kenapa, Pak? 2. Di Quran, ya yang kedua, ini dasarnya, Du. Di Quran ini belum ke terapi anak, Bu, belum ke terapi anak karena berbeda nanti cara menangani anak begini, bagaimana cara menangani anak begini itu beda-beda. Yang kedua adalah apa? Quran menyebutkan kalimat anak itu selalu digandingkan dengan harta. Ada beberapa tempat kalau Allah menyebut harta itu digandingkan dengan anak. Al-malu wal banun zinatul hayatud dunya. Innama amwalukum wa auladukum ini fitnatun. Hampir semua Allah kalau berbicara anak itu digandingkan dengan harta. Maksudnya adalah apa? Para ahli mengatakan karena harta dengan anak itu adalah sama statusnya. Bukan tujuan berumah tangga, tapi itu adalah aksesoris rumah tangga. Paham Mbak? Supaya nanti Bapak tidak berat. Makanya tadi saya katakan, kenapa ibu punya anak masalah terlalu fokus? Bukankah kita diajarkan oleh Allah untuk mengurus aksesoris itu? Karena apa? Bukan tujuan hidup. Kalau orang berumah tangga lalu tidak punya anak, tidak perlu khawatir. Kenapa? Masih banyak, Pak. Karena itu adalah aksesoris. Itu hanya sesuatu kebanggaan saja bagi kita, Pak. Kalau Bapak punya mobil, kalau Ibu punya anak, Bapak punya anak, punya mobil, itu adalah apa? Akan terjadi 2 hal dalam kehidupan kita. Dan itu pasti karena Quran sudah memiliki 2 predikat di anak. Satu adalah apa? Harta pun 2 predikat di anak atau di harta. Yang pertama adalah zinatun, titiknya di bawah. Yang kedua adalah fitnatun, titiknya di atas. Apa titiknya di bawah? Kalau titik di bawah itu adalah apa? Sebagai prestatif bagi kita, sebagai kebanggaan, itu namanya zinatun. Tapi kalau titiknya di atas itu adalah sebagai apa? Ujian bagi kita. Ini sebagai tantangan bagi kita. Pak, kalau Bapak punya anak suatu saat aya pika resepeun, aya pika keheuleun, sok sakitu we, sunatullah eta mah. Da dina Quran tos disebatkeun ku Allah. Hayang terus pika resepeun moal aya tantangan dina hirup. Sok budak loba jajan, loba teu jajana. Kan? Hitung dulu, Bu, banyak jajan, banyak tidak jajannya. Tidak jajan sebetulnya. Coba anak main Pak 4 jam ulin. Namanya jajannya sakali jajana. 4 jam ulin deh jajan sakali. Aya teu Bu murang kali Pak kieu. Jajan 4 jam ngahulang 5 menit moal aya. Nah, pasti yang terjadi adalah apa? Per dia berapa jam? Malahan kalau dihitung-hitung jajan loba inungna, Pak.
So kira budak masa kali jajan 500.000 pan urang mah ngabaso 15.000 ya teh can mulai dihitung-hitung loba jajan cenah lieur ka mama ieu teh lieur teh saha jatah jajan inung be aku budak gitu teh Pak ya. Jadi sebetulnya itu saya tanya lagi, anak banyak tertawa banyak dia itu menangis, banyak senyum Pak ya. Dihitung-hitung loba keneh budak itu banyak senyum dibandingkan dengan dia itu menangis. Menangisnya kali-kali lah. Cuman kalau begitu menangis bapak ibu kesal ka budak. Ta eta Pak disebutna fitnatun tah. Ya, sok begitu budak serius belengeh, aduh niresep teh sakali ceurik. Aya budak disubuhkeun ka Isya ceurik wae. Kalaupun ada dia punya penyakit palingnya juga Pak, dia punya masalah di tubuhnya. Tapi kalaupun tidak, ibu bakal melihat bagaimana anak itu betul-betul menjadi bagian daripada kehidupan kita. Inilah nikmatnya. Lamun budak ceurik wae ka urangna capek, lamun budak seuri wae ge ibu lieur ge sok. Pak sok coba-cobian budak disubuh ga hudang sareng geus seurian. Terus we nepikeun ka peuting budak kunaon cenah. Ongkoh tadi cenah hoyong anak harus bahagia hari haben-habenan mah ka urangna jadi rewas. Nya. Pak, walaupun anak ini nanti ke depannya akan jadi pelawak, tapi begitu bro keluar dina rahim ibu pasti ceurik budak. Aya teh budak anu jauh nyerenge ka indungna. Rewas ka urang atuh Pak. Kenapa? Ini adalah bagian. Inilah Quran menyebut kalimat di Quran buat anak kadang-kadang zinatun, kadang-kadang fitnatun. Budak pinter. Walau pada ngomongkeun, alhamdulillah itu tinggal turunan mama. Cek salakina, naon eta mah ti bapak, eta mah bapak tinggal 5 turunan lagi palinter. Naon nu mama pada ngaku. Begitu budak nyungsep di sawah itu budak saha. Nya. Cek bapana itu cenah budak saha duka, ibuna itu budak saha duka, wah salemur eta Pak budak nyungsep di sawah weh nu ngaku padahal anu nyebarkeun idu budak saha teh bapana. Tapi dia pas sulit untuk mengakui. Itulah terkadang kita jadi seperti itu. Makanya ibu ada kasus si ayahnya mencekik anaknya karena dia jengkel karena anaknya banyak menangis. Katanya sabab budakna ceurik wae padahal ceurikna kali-kali. Nang begitu ceurik eta teh ujian ti Allah teu kuat, akhirnya si anak dicekik dan begitu dia diinterview, kemudian di psikolog dia katanya, "Kenapa Bapak sampai mencekik anak?" Jawabannya apa? "Kesal ku budak teu ngeunah ngadenge ceurik budak." Catat ibu-ibu, laki-laki itu tidak senang kalau mendengar nangis itu. Itu tidak senang itu. Ini catat itu. Lalawor laki mah. Kan ini udah diterangin, saya menerangkan itu dari dulu Pak, bahwa laki-laki dengan perempuan berbeda. Sekarang ada dokter juga menerangkan laki-laki dengan perempuan berbeda. Quran sudah lebih dulu, walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki tidak senang menangis. Kalau anak laki-laki menangis itu 3 menit dalam satu kali menangis. Kalau perempuan 7 menit Pak. Nah, perempuan lebih lama menangis. Makanya Bu, laki-laki itu paling sulit menangis, paling sulit. Sulit untuk keluar air mata dari laki-laki. Kenapa? Karena 1 tahun laki-laki hanya kuat menangis 7 kali. Kalau perempuan 36 kali menangis dalam 1 tahun. Malahan tahun kemarin ceurik teh Pak. Emut keneh. Aya Bapak ceurik teh tahun kamari. Dah hese lalaki mah ceurik. Ibu mungkin tanpa sepengetahuan Bapak dia suka meneteskan air mata. Itulah bedanya. Kenapa? Allah kasih berbeda. Dan ibu masih ingat Pak, begitu bayi keluar dari rahim itu menangisnya laki-laki itu atau dia itu lebih apa? Lebih sedikit daripada perempuan. Laki-laki nangisnya gini. Kalau perempuan emut keneh teh ibu. Ada ngukeun atuh oro keluar teh. Ngarah jadi ilmu engkeunna teh. Oh kitu Ustad mohon eta teh ilmuna kitu. Lalaki mah awe mah dan itu lebih lama dan durasi lebih lama dan dia lebih lambat Pak. Oh gitu Ustad meteran cenah. Apalagi mah yang orokan deui we sok. Ya, ngarang apa Pak bagaimana akhirnya apa? Inilah yang terjadi dalam proses kehidupan manusia. Makanya walaysa dzakaru pil unsa. Nanti dalam proses ilmu medis pun itu diterangkan. Tapi dalam Quran sudah lebih dulu menerangkan budak lalaki moal sarua jeung budak awewe. Ngadidikna moal sarua sakitu we Pak. Kita seringkali begini, kada hati-hati cenah boga budak awewe mah cenah pibahayaeun. Bagi saya justru laki-laki Bu. Justru laki-laki. Kenapa? Laki-laki ini kan alat kelaminnya di luar. Kalau perempuan alat kelaminnya di dalam.
Alat kelamin yang di dalam itu tidak akan bereaksi kalau tidak ada pemicunya. Kalau laki-laki itu sudah keluar duluan. Makanya yang harus lebih hati-hati adalah bagaimana anak laki-laki itu menjadi masalah. Sebetulnya anak perempuan lebih apa? Lebih adem Pak ketika kenapa? Karena alat kelamin di dalam. Makanya disebutnya unsa. Kalau laki-laki namanya zakar. Ini artinya apa? Dakar itu melawan. Kalau perempuan itu artinya apa? Lembut, begitu aja. Itu sudah beres sama makna juga. Kenapa disebut laki-laki dakar? Karena hormonnya testos. Testos itu artinya apa? Melawan. Mata rata-rata boga budak lelaki ngalawannya. Kenapa? Karena ibu bapak belum paham bagaimana mengendalikan hormon itu. Itu aja saya kira. So, ibu kasalaki, da teu enteng teh Bu. Nyaki orang rumah tangganya nge 11-an tahun anger ayah we. Kenapa? Karena apa? Karena kan hormonnya testos. Hormon testos itu tidak boleh atau harus menghindari 3 hal kan? Mau diterangkan nggak? Iya, 1 tidak boleh menasehati, begitu aja. Jangan terlalu banyak menasehati laki-laki karena hormonnya testos. Kalau terlalu banyak dinasehati dia melawan, gitu kan? Tuh, kemarin diterangkan katanya oleh ahli neuroscience. Ternyata ada bagian otak di laki-laki yang tidak sama dengan perempuan. Bagian inilah yang seringkali dia tidak senang kalau dinasehati. Begitu. Kabayang ku ibu salaki dinasehatan wae. Wah, mau betah di imah. Asli Pak, betul kan? Bapak enak gak dinasehati Pak? Gak enak. Jadi apa? Laki-laki nanti lihat Nabi Ibrahim ketika akan menyembelih Ismail. Dia tidak menasihati Ismail. Dia memberikan atau dia apa? Dia melakukan sebuah apa? Sebuah komunikasi yang hebat. Itu disebut dengan the power of communication. Jadi apa? Komunikasi yang paling luar biasa itu adalah ketika Ibrahim mau menyembelih Ismail. Yang kedua, anak laki-laki tidak boleh tidak boleh banyak diperintah. Budak laki mah teu meunang loba diparentah. Bapak capek Pak. Ya, sok Bu, budak lalaki loba diparentah capek ka ibu. Kenapa? Karena dia tidak senang diparentah, bagian otaknya menolak. Kenapa? Karena pendengarannya menurun beda dengan perempuan. Kalau perempuan semakin dinasehati dan diperintah, dia semakin naik penerangannya. Tapi kalau laki-laki semakin menurun, Pak. Itu hebat itu, Allah ngatur itu. Jadi Bu cepet atau pendengaran laki-laki semakin banyak dinasehati dan perintah itu semakin tidak terdengar itu. Hebat. Kenapa? Karena dia lagi fokus ke lain. Yang ketiga adalah apa? Anak laki-laki tidak bisa diinterogasi. Kalau laki-laki banyak diinterogasi itu banyak melawan tuh. Can sholatnya. Atos mah acan sana wayaki can sholat. Atos demi Allah. Geningan teu basa sholatna di masjid teu di balong beres laki mah. Nya lamun di balong kakara basa. Ya. Tuh kitu we Pak, gampang. Geningan teu katingali wudu nya da teu abdi mah teu wudu cenah kumaha tayamum, kacek usage meunang tayamum beres salaki mah. Kenapa? Semakin ibu melakukan 3 hal, semakin akan dia apa? Bagian neokortek dia semakin berdusta dalam kehidupannya. Lalaki lamun budak lalaki lamun aya 3 ieu bakal loba ngabohong sakitu we. Kenapa? Kan 70% laki-laki berdusta. 30% dia jujur dan 70% perempuan jujur, 30% berdusta. Itu aja, itu dalam ilmu jiwa. Jadi ini yang harus menjadi catatan gitu. Lalaki mah 70% ngabohong sakitu we. Kan bae aku we pada mau naon. Ada pan simkuring ge lalaki sarua tuh. Nah, meni asana teh kalem we nah. Urang mudah-mudahan urang mah 30% nah kitu meni entengnya Bu. 70% nah perempuan jujur, 30% dia berdusta. Jarang perempuan yang bohong, Pak. Jarang laki-laki yang jujur. Kenapa? Karena hanya persentase 30. Ini perbandingan dalam apa? Ilmu jiwa dan ini yang menerangkan siapa? Ini ahli tafsir ketika menerangkan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ketika ada ayat itu diulang-ulang dan itu ternyata bahasanya adalah mudakar. Kenapa? Karena betul, karena laki-laki emang begitu, nggak masalah. Tapi bagi saya bagaimana agar dia tidak berdusta? Hindari 3 hal. 1 perintah, 2 nasihat, 3 interogasi. Pak kenapa katanya ini jam 4, jam 5 belum datang? Kan biasanya juga jam 4 Bapak udah di rumah, mengkol helanya. Tuh, mulai. Ini interogasi Bu. Ya. Mengkol welanya teu mah demi Allah cenah Bapak mah teu mengkol cenah manya wayah kieu cenah can dugi wae ka bumi mengkol pokona mah teu mah demi Allah manya atuh ibu coba didamel di Cimahi ka dieu teu mengkol-mengkol. Nya pasti aya we atuh kieu mah saeutiknya tungtung mah jadi we ngabong teu demi Allah teu mengkol tuh naon sababna da di pikiran ibu mengkol teh lain jalan banyak.
tah eta Bu, inilah bedanya. Makanya laki-laki hindari 3 hal, nanti enak begitu aja. Apa yang harus dilakukan? Pandur madataro. Bahasa Ibrahim kepada Ismail apa? Bagaimana menurutmu tadi malam ayah bermimpi menyembelihmu. Jadi bahasa ini disebut dengan komunikasi persuasif, 2 arah. Kalau saya mengajarkan begini, adek sholatnya mau sekarang, mau 5 menit lagi, itu namanya komunikasi persuasif. Laki-laki begitu aja Bu, nya bade diajar ayeuna bade 5 menit deui. Ngeunah kala laki mah, Pak, bade ayeuna bade 5 menit deui. Ngeunah. Nya, naon ya tubuhnya 5 menit deui teh nya. Ulah waka kanu wae eta, Pak, mau sekarang mau 5 menit lagi. Laki-laki enak seperti itu. Sekarang katanya, maaf ini saya sampaikan, Kaseto kalau tidak salah ya, lagi mengusulkan ke Menteri Pendidikan agar sekolah itu 1 minggu 3 hari. Ya. Jadi para praktisi pendidikan anak sedang mengusulkan bahwa sekolah 1 minggu 3 hari. Dan dalam 1 hari cukup 3 jam. Karena apa? Itu sudah sesuai dengan kapasitas otak anak. Karena sekarang terlalu banyak anak yang mengalami gangguan brain atrophy, kekerasan di otak. Dan itu ternyata dari dia kelelahan otak. Capek ting budak ayeuna pas sakola. Jujur sakola capek ting Bu. Di subuh nepikeun ka wengi budak ayeuna. Akhirnya apa? Ternyata dia dapat mengeluarkan anak-anak yang ternyata sekolahnya 1 minggu 3 kali tetapi diterima di universitas lulusan terbaik. Sok ku ibu ku bapak, lamun budak di bejaan isuk pre sakola bungah luar biasa. Nya. Adik-adik besok libur sekolahnya ya, gurunya mau rapat asik ngagara rajleng. Tak eta tidinya Pak pelajaran bakal asup. Kenapa? Karena anak itu happy learning. Dia kalau happy belajarnya masuk. Tapi kalau dia tidak happy nggak masuk. Cuman untuk menghindari supaya apa? Urang we teu banyak kalau budak. Makanya harus dikembalikan lagi. Harus lebih banyak anak dipegang oleh orang tuanya daripada dipegang guru. Itu akan ada perubahan. Saya paling setuju itu dengan usul itu. Betul Pak. Da budak aya we sakola rudetnya nya saminggunya aya wae nya. Nya saminggu teh aya wae Pak. Enggak mau sekolah. Nah itu terlalu lelah menurut saya Bu. Nya terlalu lelah Pak. Makanya kalau anak libur Bu jangan dikasih pelajaran. Udah kalau libur suruh main aja. Itu kata Umar. Umar bin Khattab kan mengatakan. Kenapa? Karena apabila Bapak Ibu bisa membongkar 8 fitrah anak, itu saya yakin anak itu akan berbeda Pak. Cuman masalahnya ini harus dibongkar 8 fitrah anak. Kan dalam hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah. Apa fitrahnya? Ada 8. Saya kasih 1 ya. Di antara fitrah anak adalah apa? Dia bermain, itu aja. Anak itu main, Pak. Kalau anak sudah main itu senang gitu, Pak. Dan kita bisa memasukkan informasi ke anak dengan apapun. Makanya kalau dia belajar sambil main pasti masuk pelajarannya. Itu enteng kan? Ya, saya ngomong gini karena punya anak. Kalau tidak punya anak nggak bisa. Ya. Dan saya punya masalah dengan anak. Jangan berpikir loh, oh Ustaz lucu anak-anak. Bukan, justru ada masalah. Seorang praktisi parenting itu harus punya masalah, Pak. Kalau tidak punya masalah, ini gimana dapat menyelesaikan masalah? Betul kan? Jadi kalau Bapak nanya sama saya, Ustaz saya punya anak tidak sekolah. Saya punya, Bu. Anak yang tidak sekolah. Santai, biasa. Pas bari sekolah mau lieur Pak pelajaranana. Hoyong naon tuh? Hoyong kawin beres. Abdi mah kawinkeun we budak. Nya dah hayang kawin, ari geus hayangna eta tuh. Hayangna atuh sakola jeung cenah ngarapitan moal apa lieur pelajaranana. Hoyong apa? Hoyong kawin mah. Aya ka bogohna, aya cenah. Betul Bu, dikenalin bahwa geus kawin ngalah gancang. Kawin beres, tugas kolot beres, ngurangan dahar, sahabat geus rumah tangga. Ari sugan teh nyari ngurangan dahar dibawa pamajikanna ka imah jadi namahan. Keun bae lah da rezeki budak mah nya jadi namahan dikawin teh ngarang-ngurangan sangu arep teh namahan jeung pamajikanana jadi namahan. Tapi enggak masalah itu loh Bu enteng, enak begitu ya. Begitu enggak mau sekolah apa lieur pelajaran teu arasup wae syukur atuh. Tuh beres. Ya. Jadi santai we Pak lah ya. Ya punya anak kalau mau sekolah nagog di luar Bu. Urang teh kudu ngadagoan di jero sarua. Punya saya juga. Ya, kudu kieu we. Hasuk lebet enggak mau, saya mau sama mama. Hasuk lebet sama papa. Terus we Bu. Urang teh kudu asup diuk tah sampai kelas 3 Bu cicing we jeung budak. Dan naon jadi budak aya PR ku urang we kerjakeun.
Naon sama dah hafal kurang ilmu nanya. Nah, sampai berapa? Begitu sudah sudah kelas 4, 5, 6 beres, Pak. Yang penting kita apa? Yang penting kita betul-betul anak butuh pengasuhan, karena tidak setiap problem itu masalah bisa selesaikan oleh orang lain. Bagaimana agar anak itu jadi rezeki? Satu, Bapak Ibu niat punya anak apa? Itu aja, Pak. Kenapa? Karena niat punya anak mempengaruhi terhadap anak. Contoh, ibu lagi hamil, punya anak laki-laki 3. Anak yang keempat begini. Ya Allah, mudah-mudahan wes na awewe naon lalaki wae na lieur. Awas Bu, ibu ngomong begitu, anak nomor 4 bisa jadi masalah itu. Iya, nggak boleh. Kenapa? Itu kan terjadi dialog yang hebat antara ibu dengan anak. Kenapa? Niat punya anak mempengaruhi anak nanti. Sugan we lah awewe ayeuna mah ya Allah. Abdi teh senada aku lalaki wae atos, sampai akhirnya dia bro teh lalaki deui nu kalima sugan we awewe 15 can aya awewean sok. Nya, urang dibikin lieur sorangan atau hari ibunya. Kenapa? Sudah aja. Kan si Nabi Zakaria juga sama. Dia menginginkan ini, tapi kata Allah dia perlu ngomong begitu. Kenapa? Karena ini efek, Pak. Anak-anak yang kehadirannya tidak dia ataupun kehadirannya tidak didambakan oleh orang tuanya, itu akan terjadi proses dia itu melawan. Itu bisa begitu. Jadi nggak perlu, Pak. Ibu tidak perlu memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi. Anak saya pingin apa? Pinginnya laki-laki. Anak saya pingin perempuan. Nggak perlu. Kenapa? Niat punya anak mempengaruhi terhadap apa? Perkembangan dari psikologi anak. Sampai ada gini. Sana boga budak era, sana batur mas, sana baroga budak urang henteu. Maaf Pak. Niat punya anak begitu. Nanti suatu saat anak akan mempermalukan kita. Naon sababna dan niatna era batur boga budak urang henteu. Era sana batur boga barudak urang henteu. Nggak boleh begitu. Atau begini Bapak ya, Ibu Bapak punya niat punya anak apa? Supaya dapat meneruskan perusahaan. Nanti Pak, begitu Bapak tidak ada, banyak kasus bapak-bapak orang tuanya meninggal dunia, nanti perusahaannya bangkrut karena apa? Karena anaknya tidak bisa mengelola. Kenapa? Karena tadi niat perusahaan ngarah teku batur, ngarah ku budak, tuh salah boga niat gitu. Sampai begini, boga budak senang ngarah waris teu ka mana. Akhirnya begitu dia punya anak, lalu ternyata anaknya ribut bab waris. Apa? Anak mempengaruhi dalam sistem ketika ibu bapak salah niat. Paham? Apa Ustaz? Niat punya anak. Dengarkan, Siti Sarah ketika menawarkan Ibrahim menikah lagi kepada Siti Hajar. Apa Siti Sarah? Ya abati, wahai suamiku, aku izinkan engkau menikahi lagi kepada Siti Hajar agar Anda yang melanjutkan amal solehmu, agar ada yang melanjutkan kenabianmu. Itu niatnya Bu. Makanya Nabi Ibrahim anak-anaknya soleh, hampir semuanya jadi nabi. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim niatnya adalah agar dapat melanjutkan amal soleh dia. Catatku bapakku ibu. Satu, niat punya anak adalah apa? Supaya dapat melanjutkan amal soleh kita. Itu Pak. Niat yang salah itu akan berefek kepada anak. Atuh Ustad nu ato kumaha atos na abdi cenah. Dan meterang sugan teh teu kieu cenah. Kumaha atuh Pak nu atos? Lan? Bu, kumaha nu aratos ya? Ya, yang sudah gimana? Ya udah, kita nanti akan create bagaimana kita membuat deleting dari niat-niat kita yang sudah salah. Ini di-delete kembali dengan niat yang betul. Kalau ibu tidak bapak, kalau tidak, kecuali kalau kita mau mengambil ataupun apa, menambah anak yang baru dengan teori yang praktek parentingnya berbeda. Itu Pak niat punya anak. Ada sebuah film namanya The Backup Planning. Itu dibintangi oleh Jennifer Lopez. Dia ingin punya anak tapi dia tidak punya suami. Dia mendambakan seorang anak menangis. Kemudian dia ingin, tapi dia tidak punya suami. Akhirnya dia menawarkan Pak. Dia menawarkan untuk disetubuhi oleh laki-laki. Kan beda film gimana? Akhirnya dia menawarkan kemana-mana di film itu dan dia tidak mendapatkan laki-lakinya. Akhirnya dia mengambil spermatozoa dari bank. Ya, karena di Amerika kan ada bank sperma. Lalu diambillah, terjadilah inseminasi. Lalu hamillah si Jennifer Lopez itu. Si ibu ini hamil. Lalu setelah hamil lahirlah seorang anak yang cacat luar biasa. Tadinya dia menyalahkan Tuhan katanya, tapi dia tidak jadi. Kenapa? Karena dia menginginkan anak ini. Ternyata dia urus anak itu sampai anak itu menjadi hebat. Dan anak itu ternyata dia memiliki 8 bahasa. Hebat Pak, dia cacat tapi dia dapat merekam 8 bahasa yang diajarkan. Dan akhirnya anak ini naik panggung, lalu dia diberikan nominasi anak yang paling pintar, lalu dia mengambil ibunya. Saya begini karena ibu saya.
Katanya ibu saya mendidik saya dengan hebat. Seperti terjadi Ismail ketika Siti Hajar ditanya oleh orang-orang pada waktu itu. Kenapa Ismail sesoleh itu? Jawabannya, karena Ismail menjawabnya apa? Karena saya punya ibu dan ayah yang seperti ini. Kenapa? Niatnya, Bu. Niat mempengaruhi anak nanti. Udah ya? Beres Pak ya? Makanya kata Umar bin Khattab, ciri kiamat apa? Apabila masjid sudah tidak terdengar suara anak. Itu ciri kiamat Pak. Kalau masjid masih terdengar suara anak, itu masih lama kiamat. Dan ini sudah kita masih mendengar suara-suara anak. Kalau guru saya ngomong begini, apabila masjid masih tercium aroma minyak telon dan kayu putih, itu masih lama kiamat. Tapi kalau masjid masih atau sudah tercium balsem dan tarason, berarti itu kayak kiamat ya. Ya. Berarti di jero teh masjid itu aki-aki hungkul jeung nini-nini. Ya. Kena biarkan Pak, masjid ramai gitu kan. Bu, kalau ibu bapak tahu masjid-masjid di Madinah yang di pelosok-pelosok tidak boleh ada tulisan tidak boleh bawa anak, nggak boleh. Itu nggak boleh di sana. Justru anak disuruh oleh orang tuanya dibawa sholat, dibawa apa? Kenapa? Karena biarkan, karena suara yang tidak terdengar anak di masjid itu menunjukkan masjid ini sudah rapuh, begitu aja. Berarti bapak ada regenerasi yang akan melanjutkan kesolehan kita. Itu kuncinya. Jadi ada ataupun di sana itu Pak ada tidak boleh ada tulisannya itu tidak boleh melarang anak masuk. Itu nggak boleh. Kalau ada tulisan itu langsung si masjid itu bisa disegel katanya Pak. Yang kedua, tidak boleh ada tulisan tidak boleh tidur di dalam masjid, tidak boleh. Kenapa? Karena orang tidur di dalam masjid ada kemungkinan dia tidak punya penginapan. Lalu dia tidur di masjid, atau dia itu lelah Bu, habis ikhtiar lalu dia masjid, itu jariah juga Pak. Jadi mohon maaf, jangan tulis di masjid, jangan tidur di dalam masjid, biarkan aja. Kenapa? Bagi orang yang dia tidak mampu untuk ataupun sewa penginapan, masjid adalah sebuah lokasi yang nyaman bagi dirinya. Ya, mata dina tembok aya, jangan tidur di sini, tidurna di dia. Nah, goler dicarekan ku DKM Pak tekeng obo di dia tekeng obo di masuk sanes pandina tulisannya di sini. Tapi mah teh di dia san di dia tuh gitu ya. Ya, bagus enggak apa-apa Pak. Jaju saja di pelajaran. Saya ngomong ini di Dewan Masjid kemarin. Jangan ada tulisan-tulisan seperti itu. Biarkan masjid jadi tempat kita ataupun curhat terhadap Allah, dan biarkan masjid menjadi tempat tarbiyah anak kita. Ya, enggak apa-apa. Jadi lamun urang keur salat aya budak ciling cincat keun bae ngarah naon gede pahalana. Ustaz sedang ngompol budakna keun bae ngarah aya pahala ngumah kompolna sakitu we. Zaman Nabi mah lain budak nu ngompol di masjid teh aki-aki. Kan ada kan ja'a rajulun ilana atau ilal masjid. Ada orang dewasa yang dia datang ke masjid lalu jower di juru masjid tuh. Oh, kata Nabi, ketika orang-orang menghardik, kata Nabi, jangan, biarkan aja. Kenapa? Orang kencing tidak bisa dihentikan, begitu aja. Kalau Anda usir orang yang kencing, engke bakal uprat-apret kayak itu kan dia. Kan kayak liar memahnan, kan antap aja didinya. Nah, begitu. Karena anak kalau kencing mau dihalang atau dilarang kita, pasti itu uprat-apret. Biarkan di sana, kan mersihan ge enteng didinya we hungkul, da moal naon, Pak. Teu kudu dikumah-kumah kieu ngadi kitu we, murang kali mah. Kumaha mun aki-aki mah di masjid kumaha mun aki-aki ngompol di masjid, beda eta hungkul beda aroma hungkul ada gitu-gitu keneh Pak. Jadi yang pertama adalah niat punya dua. Yang kedua, agar anak jadi rezeki adalah apa? Ibu bapak yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah jangan ajarkan burung berenang, tapi ajarkan burung terbang, kata Ali bin Abi Thalib. Ini yang saya sampaikan. Saya udah ngomong ini berapa lama aja. Tahun dari 2010 udah ngomong gini. Sekarang baru ada Pak orang yang menyampaikan apa? Katanya jangan paksa. Kalau anak rapotnya itu nilainya yang merah, jangan dileskan dari yang merah. Kalau Ali udah dari dulu ngomong begitu. Ya, makanya betul. Kenapa? Karena kalau katanya kalau ibu nanti lihatlah atau rapot anak, kemudian yang bahasa Inggrisnya merah, kemudian dia bahasa ininya matematikanya merah, ibu bapak jangan lihat yang merahnya, tapi mana nilai yang paling besar. Katanya leskan itu nilai yang paling besar. Ali udah lebih dulu ngomong begitu. Kenapa? Jangan ajarkan burung berenang. Kalau diajarkan burung berenang, maka terbangnya tidak akan bagus dan renang pun tidak akan bagus. Begitu. Maksudnya kumaha? Lihat nilai rapot anak mana yang paling besar itu leskan, jangan ngeleskan nilai yang merah. Keun we nu beureum mah kumaha mun beureum kabehanana. Sok bapak ngeleskeun anak kumaha? Nya,
Makanya di Inggris mah barudak kene urang budaknya bahasa Inggrisna teu opat teu 5 keun bae. Matak di Inggris mah barudak teu kudu dileskeun geus lancar 4 tahun teh. Ya, bahasa Inggris. Tapi karena kita seringkali terkecoh, akhirnya apa yang terjadi, Bu? Anak tidak memunculkan ataupun pesennya yang bagus karena tadi ibu-ibu bapak-bapak terlalu fokus kepada apa yang lemahnya. Matak anu nilai 5 opat dina rapot antep. Ibu engke budak nanti pus yang mana? Ini ada yang nomor 9-nya. Nilai 9-nya apa? Itu leskeun. Sok eta sanes ti ahli pendidikan itu dari Ali Pak, dari dulu. Ya, Ali bin Abi Thalib ngomong begitu, jangan ajarkan burung berenang, tapi ajarkan burung terbang. Kalau burung diajarkan berenang, maka dia akan kesulitan terbangnya. Kan urang kekeh we eta pas naleskeun mah murang kalina pelajaran etana awon sebenarnya ini jelek si ade pelajarannya, padahal enggak, Bu. Ibu nanti akan menemukan hebat, anak akan terbangnya jadi rezeki, Pak. Betul kan? Iya. Dan ini sudah saya rasakan sendiri. Ternyata, oh iya geningannya perkataan Ali tidak salah. Bahwa bener we. Urang tuturkeun naon aya budak anu pinterna eta. Penteuna teh Bu salapan nomor ieu. Nu ieu nama genap 5. Laleutik we tapi nu ieu salapan we unggal kelas atau Pak unggal naik kelas. Oh berarti dinya budak teh pinterna. Eta leskeun Pak. Pak kalau anak kita bahasa Arabnya bagus, leskan bahasa Arab. Dia akan menjadi ahli bahasa Arab begitu aja. Paham Bu ya? Ustaz abdi mah pun anak teh nilainya arawon akademisna. Ibu ada catatan gak di bawah rapot? Alhamdulillah anak ibu sopan. Dia sudah suka atau sudah melakukan sholat duha rutin. Kemudian dia itu kemudian dapat membersihkan ruangan dengan bagus. Inilah nilai anak kita. Gak perlu lihat akademisinya. Tidak menjamin bahwa agar anak jadi rezeki, biarkan anak dia, tidak perlu kita memaksa dia untuk jadi apa-apa kecuali jadi dirinya. Ada kabayang Pak? Ngarah teu berat sakitu we. Ya, ngarah teu berat. Sok ku ibu. Nikmat ka urang ge. Teu capek. 3. Bagaimana agar anak jadi rezeki? Yang ketiga adalah ya, jangan anak mengikuti cita-cita orang tua. Ikuti cita-cita anak. Bukan mengikuti keinginannya, ikuti cita-cita anak. Begitu aja. Ini yang ngomong siapa? Umar bin Khattab. Anak yang dipaksa mengikuti cita-cita orang tua, maka anak itu akan rusak. Tapi anak yang dipaksa untuk mengikuti cita-citanya, tidak perlu dipaksa pun dia akan enak. Makanya ada ahli teknik tapi jualan gehu. Kuliahna jurusan teknik tapi dagang gehu Pak. Pantai nyamung itu naon urusanana. Kenapa? Karena mungkin Bapak Ibu tahu dulu memaksa anak kita jurusan teknik padahal dia ahlanya adanya di ekonomi. Begitu. Enak ke urang. Matak tinggal Pak. Budak mah 5 bakat, 5 naon? Lamun budak 5 bakatna, 5 rezekina, 5 takdirna. Sok ku ibu bapak perhatoskeun. Teu sarua kabayaran dan teu. Tinggal Bu murang kali Pak 5 tinggal anu tujang tajong budak teh nya eta mah bener tujang tajong di imah teh kop ningali nu buleud. Aya nu buleud tajong bapana keur sare buleud tajong berapa? Tinggal budak teh nya keun antep we naon sababna ibu budak teh tujang tajong teh naon Bu? Oh buating ieu teh jadi pemain bola engkena. Jadi hebat mereukeun bae antep teu kaopna aya nu buleud eta mah ditajong we. Ka mana we? Ini sakola naon we Pak ditajongan? Tah murang kali teh berarti di dia Ronaldo, si Lionel Messi sabaraha Pak harga sampeanana sok miliaran itu 8 miliar 1 minggu itu dibayarnya katanya gitu kan. Berarti naon? Iya ti dieu aya murang kali teh coret kana tembok. Sok tinggal aya budak teh coretan tembok coretan keun bae antep. Nanti ibu akan tahu anak ini bakal jadi apa. Sok katingali ku urang. Nah, buating jadi arsitek, buating dia jadi pelukis, buating jadi sekretaris, teu kaop aya tembok anu bersih, dicoretan ku manehna. Sok, resep ti heuning mah. Kabayang ku bapak teu. Kenapa? Ini ada kasus seorang anak dia itu mencoret ininya kata tembok, dicepret ku bapana, ngageleng di deuna hejo. Dan akhirnya apa Pak? Dia terjadi penyumbatan dan ternyata penyumbatannya ke otak. Kata dokter, ini harus diamputasi. Iya, ini harus diamputasi. Akhirnya anaknya atau orang tuanya, bapaknya harus nanda tangan, harus diamputasi. Dia nangis. Si anak ngomong begini, ayah, aku tidak akan nyoretin lagi tembok, tapi kembalikan tangan saya. Budak itu, sok, rekumah apa? Ante, tenan naon. Nah ini bakat dia. Buat tinggi budak bakal dijadiin ngan urang teu apal, nang urang teu ieu Pak suudon mimitina ka budak.
Teh tina suudon mimitina teh. Budak guyang wae dina cai dina letak urang dicarek antep. Buating itu budak teh bakal jadi tukang ngadona naon gitu engkeuna teh. Kan bae atuh ieu mah dicarek we. Urang atuh cenah budak kana paneuh wae cenah. Ya, saya membaca seperti itu. Aya murang kali ibu nyanyi we haben di imahna teh nyanyi balik sekolah nyanyi rek ngaji rek salat bade obo nyanyi. Pak budak aya pijadieun naon cenah nyanyikeun bae antap. Daripada ngundang penyanyi mahal geus budak urang. Nyakeun bae teu ngeunaheun ge. Buating kete bu naon ada kemauan. Awas anak yang sering kali dia bernyanyi. Saya bukan mengatakan dia akan menjadi penyanyi. Ada kemungkinan dia kepercayaan dirinya ada. Mungkin dia jadi mubalighah, Pak. Mungkin jadi mubalik. Naon sababna? Diawali dari dia percaya diri, dia bisa ngomong di depan orang lain. Nah, ini nang urang sok suudon nanaon teh. Aya budak nu ngahulang wae kieu we. Pak itu budak pejadian naon ngahulang kan bae. Nanti buating jadi pemikir dia ya. Ya, orang masuk serba salah. Nah, inilah kuncinya. Kenapa? Karena kunci yang ketiga adalah apa? Biarkan anak 8 bakat, 8 anak, 8 bakat, 8 rezeki. Rezekina beda betul ya? Beda, Pak. Nu ieu mah sakolana di dieu, nu ieu sakolana di dieu biayana bedanya. Nu ieu mah ngaluarkeun ge Pak morojol bro teu ngangena naon ieu mah nu ieu mah ngangge bidan nu ieu mah ngangge dokter kandungan nu ieu mah dibesret di sesar tuh rezekina tos beda-beda Bu. Begitu bro teh nu ieu mah ngangge ASI nu ieu mah ngangge susu formula geus beda rezekina gitu sok. Nah, itu beda rezeki udah beda rezekinya 8 anak beda rezeki Pak. Ibu tinggalnya murang kali ameng uih teh jol mawa ciki duka sanu merena ge da teu kaharti atuh Pak. Budak balik jol mawa dahareun urang mah da teu merena naon. Balik budaknya kurang diberi duit duitnya jeung dahareunana keun bae da beda rezekina. Pak Ustaz anak saya katanya kalau dikasih uang jual weh enggak apa-apa. Ibu harus perhatikan mungkin anak mengalami apa, mungkin dia mengalami low delay namanya, jadi artinya dia kalau pegang apa-apa jopluk. Bisa jadi seperti itu. Dia kasih uang 2.000, begitu angkat ke warung jual jajan henteu duit teu aya. Ada kemungkinan anak ibu apa ini ada slow namanya itu Pak. Dia mengalami kelemahan di syaraf. Karena yang barangkali di pasianan pluk gitu banyak pluk. Nah itu bisa jadi seperti itu. Dan yang terakhir adalah anak di tubuh beda bakat, beda rezeki, beda naon, beda takdir. Anak nomor 5 udah meninggal, nomor 1 masih ada Pak. Nomor 2 aya keneh, nomor genep geus maot. Keun bae, naon sababna beda takdirna. Takdirna beda. Manya maot kudu berurutan. Ya kayak sebenarnya maot heulanya ieu nomor hijinya can wayahna we can nomor 2 ulhakama bisa kudu naon kenapa oleh Allah dibagikan Pak tinggal murang kali nomor 2 geus boga imah murang kali nomor hiji can boga imah keun bae antep we tong dikieukeun ku urang era tusna atunya ku adi geus boga naon ari maneh can boga naon engke palila si anak nomor pertama marah nanti kepada kita. Biarkan rezeki juga beda, takdir juga beda, termasuk nanti kawin. Ketika dia menikah biarkan anak karena apa? Rek nomor sabaraha we Pak. Teu kudu era. Nah sebenarnya kawin miheulaan teteh keun bae. Da beda takdirna. Tong miheulaan tetehnya kawin cenah pamali. Ari maot meunang teh, meunang maot mah. Ya, aneh dasar wa keneh maot jeung kawin teh. Kenapa? Inilah proses awal dan Bapak insya Allah akan jadi rezeki apabila ada poin yang keempat. Apa? Anak itu anugerah. Beres sakitu Pak. Puntennya kalau ibu punya anak yang autis, Bapak ada anak yang hiperaktif, ada yang Down syndrome, ada yang speak delay, ada yang dia itu ADHD, sampai ada yang idiot, itu anugerah. Kenapa? Ma khalaqta hada batila. Allah tidak mungkin kasih sesuatu kalau ibu tidak sanggup, Bapak tidak sanggup mengurusnya. Dan itu tidak sia-sia Pak. Jujur tidak sia-sia. Ya, ada 2 cerita bagus Pak. Ya, dia punya anak idiot Bu. IQ-nya di bawah 20. Dia punya anak idiot. Anak idiot itu kan pendengarannya bagus. Setiap ada yang mau mencuri rumahnya, itu si anak menjerit. Si budak tehnya. Dia menjerit Pak. Si budak teh. Unggal aya bang, sate jadi. Sabab ngadengi budak ngajerit. 8 kali teu kabasatan Pak. Sabab aya budak nu eta. Tuh giningan manfaatnya. Didoakeun ku indung cing panjang umur ngarah mamah teu kabangsatan kitu.
Ya, apa-apa yang tidak manfaat Bu, ya. Ya, sampai saya Pak dibawa oleh seorang yang dia kaya banget Bu, beunghar jamina, buburialan usahana. Ustad urang amengsna. Saya dibawa ke lantai 3 Bu. Di lantai 3 ternyata ada satu kamar, ada anak Pak dikurung di sana. Kenapa? Karena anaknya karena anaknya ada kelainan. Begitu dibuka, ini bersih budak nate Pak. Bersih budak Pak. Sinte. Ieu teh Pak Haji tos sabar alami. Asa yiswa pun anak we cenah ku abdi tara dicana keluar naon ngisinkeun Ustaz. Abdi teh isin cenah murang kali. Saya malu katanya kalau bawa anak. Jadi ieu teh tara kahanap tara budak. Sok ku ibu kabayang teh Pak. Saya pangku si anak itu, saya peluk. Jadi setiap hari disuguhin sama pembantunya aja. Makan nasi ke cecebok, jarang dengan orang tuanya. Padahal jamina beungat, terus sim kuring, tah bapak ibu buating ieu teh lawang rezeki. Buating mun budak ieu eueuh buating rezekina ku Allah dicanak sing. Oh gitu Ustad, mohon. Allah teh nyaah ka bapak tah loba rezeki dibere budak ieu. Akhirnya saya pangku anak itu dibawa ke hanap di akod Bu, dihanap aceung-aceung budak. Wah atoh eta dugi ka bunda ayah gitu kan abi umi kan gitu. Oh iya budak teh sono sigana teh da eta Pak kasim kuring du ngagabrugan ngagalentoran giningan Pak Haji teu nanaon ieu budak pikaresepeun nya asa abdi teh isin cenah gaduh budak ieu tong era Bu. Dari mulai sana anak-anak dibawa ke mana-mana sekarang dibawa sekarang begitu ada Bu Haji eta putra muhun alhamdulillah dan ternyata usahanya semakin maju Pak. Paham gak? Inilah anak. Kalau ingin jadi rezeki, lakukan 4 itu. 1 niat, 2 apa? Tah, gitu. Apa Bu? 3 4 anugerah beres sakitunya Pak. Kalau 4 ini ada insya Allah itu akan jadi rezeki bagi kita anak kita. Ini dasarnya dulu Pak. Insya Allah kalau nanti dasar ini insya Allah ibu-ibu ada, saya yakin Pak anak-anak kita insya Allah nanti akan mudah kita arahkan.